Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya dari kelas ESD semester 5 dengan NIM 2019-820-120. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil proyek yang sudah saya buat dengan teman-teman kelompok saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Latifah Kurotaini, MPD. Urgensi yang dapat dilakukan dalam pengembangan pembelajaran IPS yaitu yang pertama, dapat mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, memiliki mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat. IPS perlu diberikan kepada anak sekolah dasar karena IPS merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari cara untuk melakukan interaksi sosial. Pengetahuan untuk berinteraksi perlu dibekalkan kepada siswa agar nantinya bisa berbaur dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya bahwa seringkali guru dalam penyampaian materi terkesan monoton dan pengetahuannya hanya terpusat pada guru saja. Semata-mata anak murid harus mengikuti terus. Nah, dan anak murid ini merasa bosan terhadap penyampaian guru tersebut. Jadi, diperlukannya media pembelajaran yang menarik. Hal yang bisa dijadikan dasar pengembangan dalam pembelajaran IPS yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk, tingkat lokal, nasional, maupun global. Produk yang kami hasilkan yaitu e-modul lapisan bumi yang diperuntukkan untuk anak kelas 5. Standar kompetensi, menguasai materi dan aplikasi yang mencangkup muatan metode ilmiah, materi perubahannya, gaya dan energi, makhluk hidup dan proses kehidupan bumi dan alam semesta. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menguasai konsep bumi, kedudukannya dalam sistem alam semesta dan aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, penguasaan konsep alam semesta, teori terbentuk dalam alam semesta, serta aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, menguasai konsep tata surya, kedudukan matahari dalam susunan tata surya, serta aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Tahapan proses pembuatan e-modul yang pertama, kami membuat satu tim ada 4 anggota. Yang kedua, mencari referensi-referensi dari jurnal, dari blog, dan bahkan dari buku Kemendikbud atau Erlangga. Selanjutnya, menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Selanjutnya, kita mencari icon-icon yang menarik dalam pembelajaran IPS ini. Selanjutnya juga kita menyusun langkah-langkah buku bacaan agar menarik gitu. Dan kita menyusun juga kata-kata agar anak mudah memahaminya. Selanjutnya, kita memerlukan alat editing yaitu dengan menggunakan Canva. Kendala yang kami alami saat menyusun produk e-modul ini, yang pertama, terbatasnya dalam bekerja sama secara langsung. Yang kedua, sulit mencari materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran yang ada. Yang ketiga, sulit mencari icon-icon yang masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, desain yang menarik untuk anak sekolah dasar. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Kendala yang pertama itu kita menggunakan Canva. Karena sekarang lagi pandemi COVID-19, untuk pertemuan itu sangat diminimalisir gitu kan. Nah, dengan Canva ini sangat mempermudah kita dalam tim ini dengan men-share link gitu. Jadi, walaupun di rumah aja bisa saling memperbantukan gitu. Nah, yang kedua itu mencari referensi dari blog lain atau jurnal-jurnal
yang sudah bersertifikasi ISSN gitu. Lalu yang ketiga, membuat icon sederhana tetapi menarik. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi membuat icon-icon atau animasi yang tidak berbayar gitu, jadi mudah digunakan. Manfaat dari produk yang kami sudah buat, yang pertama, mengalih perhatian siswa dari membuka konten-konten yang kurang bermanfaat ke konten yang lebih bermanfaat, yaitu konten pembelajaran. Nah, yang kedua, memberikan pilihan kepada peserta didik untuk menggali sumber belajar yang menarik, interaktif, dan mudah diakses. Lalu yang ketiga, memberikan solusi kepada siswa untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara bijak. Baik, saya akan menjelaskan secara garis besar e-modul yang sudah saya buat. Yang pertama, di sini ada cover. Yang kedua, ada nama-nama penulis. Berdasarkan materi dan alur cerita pada e-modul ini, secara garis besar yaitu mengenai tentang bumi dan lapisan bumi. Nah, di sini membahas tentang kerak bumi, mantel bumi, inti bumi, bagian luar dan dalam. Di dalam lapisan bumi terdapat pembahasan mengenai permukaan bumi atau geosfer. Dalam geosfer terdapat liosfer, atmosfer, hydrosfer, biosfer, dan troposfer. Selanjutnya dibahas mengenai struktur dan lapisan bumi. Dalam e-modul ini juga terdapat soal latihan dan petunjuk untuk peserta didik. E-modul ini juga menjadikan 31 halaman isi, tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar isi, sumber atau daftar pustaka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dimohon kritik atau sarannya kolom komentar ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.